Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan para pemirsa yang kami muliakan karena Allah Azza wa Jal, kita tidak henti-hentinya memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas kemudahan yang diberikan oleh Allah, yang memudahkan langkah-langkah kita dalam mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagialah orang-orang yang senantiasa mempelajari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam, karena apalah guna, apalah manfaat dari sebuah pengakuan tanpa ada pembuktian. Mengaku di atas sunnah namun sebaliknya meninggalkan sunnah, mengaku diri ahlus sunnah namun ternyata jauh dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah butuh kepada pembuktian, bukan hanya sebatas kepada pengakuan. Sebagaimana kata salah seorang penyair, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqirru lahum bidzak. Semua mengaku cinta kepada Laila, namun ternyata si Laila tidak pernah cinta kepada dia. Maka tidak ada lain tujuan kita mempelajari sunnah ini adalah untuk kita semakin dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada pembahasan sunanun naum, sunnah-sunnah ketika tidur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan banyak sunnah, banyak petunjuk dalam tata cara tidur, yang kita tahu padahal tidur itu bukanlah suatu ibadah, bukanlah suatu ritual yang khusus. Namun ternyata Nabi SAW mencontohkan adanya sunnah-sunnah, adanya petunjuk-petunjuk. Makanya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu berbangga di hadapan orang-orang Yahud ketika beliau mengatakan, laqad 'allamana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Nabi SAW mengajarkan kepada kami segala sesuatu, bahkan tata cara qada hajat, tata cara buang air kecil, tata cara buang air besar.
Itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa fin naumi iddatus sunan. Dalam hal tidur ada beberapa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ighlaqul abwab. Menutup pintu-pintu rumah ketika akan tidur. Meskipun ini pun tidak disuruh, kita akan tutup para jamaah. Kenapa ikhwatal iman? Karena kita takut orang-orang yang berniat buruk terhadap diri kita. Kalau sunnah ini saya yakin tidak ada yang tidak mengamalkannya. Ada ceritanya, kita tidak tutup pintu ketika tidur. Nah, tidak ada, bahkan gemboknya double. Kuncinya bahkan tingkat pengamanannya harus ekstra. Karena kita takut dari orang-orang yang punya niatan yang tidak baik terhadap diri kita. Namun jauh sebelum itu Nabi SAW telah mencontohkan sunnah ini melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atfi'ul masabih idza raqadtum. Padamkanlah lentera-lentera kalian tatkala kalian akan tidur. Wa ghalliqul abwaba, dan tutuplah pintu-pintu. Wa auqul asqiyata, serta tutuplah bejana-bejana. Pancinya kah? Ya, piringnya kah? Wa khammirut ta'ama wasyarab, tutuplah makanan dan minuman. Ini sudah berapa ini dikasih petunjuk oleh Nabi? Matikan lampu, ya, kemudian tutup pintu, tutup bejana, tempat yang ada airnya, kemudian tutup makanan. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Al-Bukhari juga ditambah dengan ucapan apa? Bismillah. Ketika menutup pintu, bismillah. Tutup makanannya, bismillah. Tutup bejananya, bismillah. Kenapa? Man'us syayatin minad dukhul, untuk mencegah masuknya syaitan. Dalam riwayat yang lain apa kata Nabi? Aghliqul abwaba wadhkurismallah, tutuplah pintu seraya engkau membaca bismillah. Kan sudah kita bahas ketika sunnah-sunnah ketika waktu maghrib itu, kita disuruh untuk nutup pintu, nutup jendela dengan membaca bismillah. Kenapa? Karena setan tidak akan sanggup membuka pintu, jendela dan tempat-tempat yang tertutup apabila dengan membaca bismillah. Ini keajaiban bismillah. Bila bismillah ditutup, bismillah ya dikunci, bismillah ditutup makanan dan minumannya, maka setan tidak akan sanggup lagi untuk membukanya. Baik. Kemudian sunnah yang kedua, itfa'un nari qabla an-naum, memadamkan lentera sebelum tidur. Orang-orang zaman dahulu, ikhwatal iman, mereka itu menggunakan sarana penerangan berbeda dengan yang kita miliki saat ini. Dahulu mereka menggunakan api. Ingat kita zaman-zaman yang masih kecil dulu para jamaah. Di rumah masih saya ingat persis, belum ada lampu listrik. Ketika saya masih SD itu masih yang ingat betul itu. Ya, kalau menjelang maghrib itu dulu kita ingat beli minyak tanah.
Iya kan? Ya, kemudian ditaruh di lampu apa namanya? Iya, lampu templek itu kemudian pakai colok dinyalakan. Menjelang tidur apa? Ditiup, dimatikan. Subhanallah. Padahal dulu kita nggak tahu itu sunnah, namun kita mengerjakannya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, apa kata Nabi SAW? Inna hadhihi nar innama hiya aduwwun lakum. Sesungguhnya api ini adalah musuh kalian. Makanya pepatah kita mengatakan apa? Jangan bermain api. Kalau nas hadisnya jelas, jangan bermain api, memang betul. Kenapa? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya api itu sesungguhnya musuh kalian. Fa idza nimtum fa'atfi'uha 'ankum. Jikalau kalian tidur maka padamkanlah. Lentera kalian yang menggunakan apa? Menggunakan api tersebut. Baik. Apa ilahnya? Apa alasannya, ikhwatal iman? Terkadang ada beberapa perkara dalam syariat ini, al-hukmu yaduru ma'al illah. Hukum itu berporos pada illah, pada sebab. Contoh, kita disunnahkan berkumur-kumur ketika selesai minum susu. Apa kata Nabi? Sesungguhnya inna fihi dasaman. Dalam susu itu ada kandungan lemaknya. Ibnu Hajar mengambil faidah dari hadis ini. Apa faidahnya? Sunnahnya berkumur-kumur ketika selesai memakan makanan yang ada kandungan lemaknya. Ini penjelasan hukum tentang kaidah al-hukmu yaduru ma'al illah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berporos pada illahnya, pada sebabnya. Ya, contohnya hadis ini berlaku kaidah ini. Apa kaidah itu para jamaah? Hukum berporos pada illahnya, pada sebabnya. Mana dia? Kita diperintahkan untuk memadamkan api ketika tidur. Karena sebab khawatir tikus atau binatang-binatang yang lainnya itu ya menabrak tempat lampu tersebut, kemudian menyeret dan menjadikan terjadinya kebakaran. Mana dia? Hadis Bukhari. Wa atfi'ul masabih. Padamkanlah lampu-lampu kalian. Fa innal fuwaisiqah rubbama jarratil fatilata. Karena sungguhnya tikus itu ya menyeret para jamaah? Sumbu. Menyeret sumbu lampu fa ahraqat ahlal bait, sehingga akan menyebabkan kebakaran terhadap penghuni rumah. Nabi menyebut tikus dalam hadis ini dengan kata fuwaisiqah. Si kecil yang fasik. Ini ada faedah ilmu para jamaah. Apa faedah ilmu itu? Ada 5 hewan disebut hewan fasik. Ada 5 hewan disebut apa? Hewan fasik. Haida. Dekna manusia dang fasik nang ini. Bukan manusia saja yang fasik, tapi ada 5 binatang yang disebut oleh Nabi SAW fasik. Dalam hadis Bukhari wa Muslim, dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, khamsun fawasiqu yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 binatang fasik yang ia boleh dibunuh di tanah halal dan di tanah haram. Ada yang tahu? 5. Satunya sudah tadi apa? Tikus. Al-fa'rah kata Nabi SAW. Tikus. Yang kedua wal aqrab. Kalajengking. Yang ketiga al-hudayya, burung raja wali. Yang keempat al-ghurab. Yang kelima al-kalbul akur.
anjing galak. Berapa banyaknya? Gurap, burung gagak. Tikus, kalajengking, burung raja wali, gagak, kemudian anjing galak. Apa kata Imam Nawawi? Makna fasik secara bahasa Arab itu al-khuruj, keluar. Makanya seseorang dikatakan fasik karena dia keluar dari perintah dan ketaatan kepada Allah. Sehingga lihat, kenapa 5 binatang ini disebut apa? Fasik. Satu, keluarnya binatang ini untuk mengganggu dan membuat kerusakan, kata Imam Nawawi. 5 binatang ini kalau keluar membuat apa? Mengganggu dan membuat kerusakan. Coba kah tikus dalam rumah ini, subhanallah. Seriri dong pantai sih, apa raja? Ya. Aduh, kita baru beli sofa tiba-tiba digigit. Ya, beli barang digigit sama tikus ini. Maka cocok ini 5 disebut apa? 5 binatang yang Nah, dalam hadis kita kembali ke tema kita. Hadis yang tadi, illah kenapa kita disuruh mematikan lampu templek itu sebelum tidur? Karena apa? Khawatir Nabi SAW mengatakan takut tikus itu kemudian menyeret lampu tersebut atau menabraknya sehingga jatuh, kemudian terjadilah apa? Kebakaran. Kalau illah ini hilang, maka apa yang terjadi? Perintah itu tidak berlaku. Ingat kaidah yang tadi apa? Kaidah yang tadi? Hukum itu berporos pada illahnya. Nah, sekarang bagaimana sekiranya dengan kita menggunakan teknologi yang kita nikmati saat ini? Apa teknologi itu? Listrik. Ya. Oh, zaman sekarang bahkan alatnya pun untuk dipermudah. Tidak ada orang mau pakai lampu templek sekarang. Kecuali untuk apa? Kesenian. Nilai apa? Nilai seni. Kebanyakan orang pakai listrik. Mati lampu, beli apa? Beli genset. Malas orang pakai apa? Lampu templek. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perhatikan kata beliau, untuk zaman ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semakin berkembangnya zaman, ya, penerangan sudah menggunakan listrik, bukan lagi menggunakan api. Maka ketika listrik itu tetap menyala dalam keadaan tidur, tidaklah menjadi masalah. Karena sebab dari larangan itu karena adanya api yang menyala. Perintah untuk memadamkan itu karena apa? Perintahnya kaitannya dengan api. Dan ini tidak didapati dari lampu listrik yang ada pada saat ini. Baik. Tapi sudah saya sampaikan pertemuan sebelumnya. Ada berapa manfaat disebutkan oleh para ahli medis itu ketika kita tidur tanpa menggunakan lampu. Satu, kata mereka, tubuh itu menghasilkan hormon apa? Melatonin. Ini kita hanya menukilkan ini. Saya tidak paham apa itu hormon melatonin. Kalau antum tanya, jangan tanya saya. Ustaz, apa itu hormon melatonin? Oh, nggak tahu. Tapi katanya hormon ini berfungsi untuk menghasilkan imun, kekebalan tubuh terhadap penyakit. Makanya orang tidur menggunakan lampu itu agak susah nyenyak. Yang kedua, otomatis akan menjadikan kita lebih lelap tidur. Kemudian juga dengan memadamkan api. Yang ketiga, mengurangi lemak dan menghindari resiko obesitas. Nah, ini penelitian dihasilkan oleh mereka. Kemudian ini yang paling hebat, nomor 4 ini, meningkatkan kinerja otak. Nah, ini dia para jamaah. Jadi
Sunnah yang kedua ini memadamkan lampu itu kaitannya dengan apa? Dengan api. Kalau listrik tidak ada masalah, tetap menyala. Tapi andai kata dimatikan juga tidak ada masalah. Untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diniatkan, terlebih ada manfaat-manfaat riset yang disebutkan oleh orang-orang yang meneliti, ya ada manfaat dari sisi dunia. Yang keberapa? Sunnah yang ketiga. Taib. Al-wudu'u qabla an-naum. Berwudu sebelum tidur. Sebagaimana hadis Barra' bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza akhadhta madji'ak," jikalau engkau hendak menuju tempat tidurmu, "fatawadda wudu'aka lis-shalah," maka berwudulah engkau sebagaimana wudu'mu dalam ketika akan menunaikan salat. Baik. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah qatalina menyebutkan ada beberapa faidah. Seseorang itu disyariatkan berwudu sebelum tidur. Sebutkan dalam Fathul Bari. Apa kata beliau yang pertama? Walahu fawaid. Faedah tidur dalam keadaan suci berwudu. Kalau orang tidak paham sunnah, tidak akan mungkin mempraktekkan sunnah ini. Kalau dia tidak pelajari sunnah ini, nggak mungkin akan dipraktekkan, ikhwatul iman. Dan subhanallah, ini saya pribadi yang mempraktekkan sunnah ini, memang beda rasa kita tidur. Sangat beda rasa kita tidur dengan orang-orang yang tidak berwudu. Ketika kita terbiasa mempraktekkan sunnah ini, ikhwatul iman, ketika kita meninggalkannya, kita merasa risau, gelisah. Tapi ketika kita tidur dalam keadaan berwudu, hati kita lebih tenang dan tenteram. Itu kalau perasaan pribadi saya tidak tahu bagi yang lain yang mempraktikkan sunnah ini. Kata beliau yang pertama, Ibnu Hajar, an yabita ala taharah. Orang yang tidur dalam keadaan suci, apa faedahnya? Li alla yabghatuhul maut fayakunu ala hayatin kamilah. Agar ketika kematian menjemputnya, dia berada pada kondisi yang sempurna. Satu faedahnya, sunnahkan berwudu ketika kematian itu datang, dia berada pada kondisi yang sempurna. Wa yu'khadhu minhu, maka diambillah dari sunnah ini an-nadbu ila al-isti'dad lil maut bi taharatil qalbi. Diambil, lihat, kita diperintahkan untuk apa? Berwudu sebelum tidur, untuk mati dalam keadaan yang paling sempurna. Nah, diambil dari sunnah ini, apa itu? Kita harus senantiasa bersiap-siap menghadapi kematian dengan mensucikan hati, karena kesucian hati aula min taharatil badan, lebih utama daripada mensucikan badan. Kita lihat ada kotoran di baju kita, oh langsung rendam pakai air panas, kasih apa, Baiklin, pemutih dan yang lain. Tapi ketika hati itu kotor, kita harus lebih refleks tentang itu, lebih sigap untuk mengobatinya. Kalian, ini faedah yang luar biasa dipetik oleh ulama kita. Bersuci ketika sebelum tidur berwudu. Tapi apa faedahnya dari situ kata mereka? Bersiap-siap menghadapi kematian dengan mensucikan hati. Wa yata'akkadu dzalika fi haqqil muhdits, dan ditekankan bersuci itu pada orang yang berhadas. Wala siyamal junub, ketika orang junub. Wa huwa ansyatu lil audi wa qad yakunu munasyitan lil ghusli. Karena itu yang akan menjadikan dia lebih segar. Ya, lebih semangat. Dan itu yang akan mendorong dia untuk cepat untuk mandi. Nah, kalau kita berwudu, kata para ulama, sebelum tidur itu, ketika bagi orang yang junub itu,
Itu yang akan lebih cepat mendorong dia untuk apa? Untuk melakukan mandi junub. Kenapa? Coba saja kita pikir secara logika. Timbang tuh wudu ngenti air sekali-kali kita mandi kan? Ya daripada berwudu, eman sekali-kali apa? Mandi. Kemudian faedah yang berapa? Yang kedua, dari bersuci sebelum wudu. Wa minha ayyakuna asdaqu li ru'yah. Yang kedua, untuk mengundang mimpi yang baik. Katanya bagus simpin tah. Nah, masalah biar mimpi kita bagus. Real. Ingat para jamaah, kalau tidur sebelum Isya itu hukumnya makruh. Makanya kalau ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya tidur ketika kajian? Berarti makruh. Saya ingat itu tanya di Mataram waktu itu isi kajian. Ustaz katanya, bagaimana hukum kita tidur pas kajian? Ya makruh, saya bilang. Ada dalilnya Ustaz? Oh ya jelas ada. Hadis Nabi SAW, kana Nabi SAW, riwayat Muslim, yakrahun naum qabla al-isya. Nabi membenci tidur sebelum kayak kalau tidur pas kajian selesai maghrib, tiap ngaji dia tidur, berarti makruh terus dia kerjakan. La ilaha illallah. Taib. Nah, ini namanya iklan sekali ini para jamaah. Ini iklan sedikit. Agar Abu Mikdad semangat ini tidak tidur. Kemudian wa ab'adu min tala'ubis syaitani bihi. Yang ketiga faedah bersuci itu kata Ibnu Hajar, agar setan tidak mempermainkan dia ketika tidur. Ya, agar setan tidak apa? Mempermainkan dia, mungkin mempermainkan badannya atau apa? Mempermainkan mimpinya. Dan buktinya betapa banyak orang yang mimpi jelek akhirnya takut gara-gara mimpi itu. Dia menjadi apa? Tatayur. Beranggapan apa? Sial buruk. Lah, yang tadi malam jelek mimpi saya, jangan-jangan ini bertanda ini kata. Padahal itu tala'ubus syaitan. Adalah permainan apa? Permainan syaitan. Baik. Baik, kemudian sunnah yang berikutnya. Nafdul firash qabla al-iltija'i alaihi. Mengibas-ngibas tempat tidur sebelum dia berbaring di atasnya. Terkadang kita bertanya, Ustaz kan bagus, kasur kita nih bagus sudah ini, ngapain dikibas, udah bersih. Tidak ada ruginya kita mempraktekkan sunnah, nggak ada rugi. Itu poin pertama, itu poin inti, dan itu yang paling utama. Mengamalkan sunnah, mempraktekkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa sunnah ini? Satu apa tadi? Hah? Pak Guru juga. Satu tadi apa? Yang paling pertama, tutup pintu, tutup makanan, tutup beja. 2, madamkan lampu. 3 ini wudu sebelum tidur. Yang keempat, mengibas-ngibas tempat tidur. Nah, ini di antara sunnah. Kemudian sunnah aja dengan dakhilatul izar, dengan ujung pakaian. Sunnahnya dengan apa? Ujung pakaian. Berapa kali? Salasa marrat, 3 kali. Subhanallah. 3 kali. 1 kibas, 2, 3. Ya Bu Mikdad punya kain, pakai kainnya. Pakai celananya situ sekarang, pakai celananya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, "Idza awa ahadukum ila firashihi
jikalau salah seorang di antara kalian hendak tidur di atas kasurnya, falyanfud firasyahu, hendaklah dia mengibas-ngibas kasurnya, ranjangnya, bidakhilati izarihi, dengan ujung pakaiannya, fa innahu la yadri ma khalfahu, sesungguhnya ia tidak tahu apa yang ia tinggalkan di baliknya. Dalam riwayat yang lain, salasa marrat, tiga kali. Dalam riwayat yang lain sambil bismillah. Bismillah. Berapa kali? 3 kali. Nah, ini 3 riwayat. Satu riwayat ujung pakaian, satu riwayat 3 kali, satu riwayat yang lain berapa kali? Afwan, dengan baca apa? Dengan baca bismillah. Nah, ini 3 riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian Syekh Ibnu Jibrin rahimahullahu taala, beliau mengatakan walaisa syartan isti'malu dakhilatil izar. Enggak harus disyaratkan menggunakan ujung pakaian. Bal law nafadal firasya kullahu, andai kata dia kibas semua kasurnya, au nafadahu bi'imamah au nahwiha, atau cukup dengan pakai sorbannya saja misalkan, hasalal maqsud, maka itu sudah cukup. Intinya apa? Mengibas. Tentu yang lebih utama adalah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan ujung pakaian kita. Baik. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, sunnah yang kelima dan yang keenam, an-naumu 'ala syiqqil ayman wad'u yadihi al-yumna tahta khaddil ayman. Tidur dengan bagian tubuh samping kanan ini terlentang dengan tubuh bagian kanan, kemudian meletakkan tangan kanan di mana? Di pipinya. Subhanallah. Lihat, demikian terperinci dilihat oleh para sahabat kita. Bagaimana mereka memperhatikan gerak dan gerik baginda Nabi SAW. Mereka yang menukilkan semua kepada kita semua sunnah-sunnah Nabi SAW. Lihat bagaimana Nabi meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Diperhatikan betul oleh para sahabat. Bahkan ketika sholat, jenggot Nabi itu apa? Dia bergerak-gerak. Berarti lebat jenggotnya Nabi para jamaah. Kalau cuma kayak saya ini kelihatan nggak? Nggak bakal kelihatan dari belakang, kecuali kalau dari kecuali kayak Abu Raju itu lebat itu, di sini sampingnya lebat. Kemudian kan bergerak dia gitu, maju mundur. Baik. Nah, sunnah ini ditunjukkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis Bara' bin Azib. Kemudian juga hadis Hudzaifah bin Yaman, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bara' mengatakan dari Nabi SAW, "Idza akhadta madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Jikalau engkau hendak tidur, maka berwuduklah sebagaimana engkau berwuduk ketika akan taib. Tsumma taji' ala syiqqikal ayman, berbaringlah dengan tubuh bagian kanan. Saya pernah membaca ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Kenapa disyariatkan kita tidur dengan bagian kanan? Itu asra' lil intibah para jamaah. Itu lebih cepat menjadikan kita itu bangun tidur tersadar. Sedangkan orang yang menggunakan bagian tubuhnya, kalau bagian kanan, jantungnya akan bergantung. Adapun kalau bagian kiri, maka jantungnya akan menyentuh bagian dada bagian kirinya. Sehingga itu akan menjadikan dia lebih lelap dan susah bangun tidur, kata Ibnu Qayyim. Itu dari sisi medis yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kalau bagian kanan, jantungnya akan tergantung, sehingga itu akan menjadikan dia lebih cepat untuk bangun.
Kemudian kalau tidur dengan terlentang dengan tubuh bagian kiri, maka itu akan membuatkan dia lebih terlelap dan susah bangun. Dan ini sering buktikan ucapan Ibnu Qayyim ini para jamaah. Ternyata kalau pakai kanan itu agak susah lama kita tidur. Tapi kalau bagian kiri, masya Allah, cepat, kemudian lelap sekali. Ya kecuali mungkin kalau insomnia, bukan orang insomnia ini mungkin coba dipakai ini. Taib. Min hadis Hudzaifah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalau berbaring ketika tidur di malam hari, beliau meletakkan tangannya di mana? Di bawah pipinya. Nah, ini dia beberapa sunnahnya. Kemudian kita masuk kepada pembahasan qiraatu azkarin naum. Sunnah yang ketujuh adalah apa? Membaca zikir-zikir naum, zikir tidur. Ah, ini banyak sekali para jamaah. Ya, banyak sekali, subhanallah. Baik, kita baca satu persatu dulu zikirnya ini. Ukurannya para jamaah mungkin 15 menit kita baca di baru kita mau tidur ini. Saking banyaknya ini. Yang pertama baca apa? Baju ayat kursi. Subhanallah. Jangan lupakan ini. Kenapa ikhwatal iman? Fadilahnya, keutamaannya yang luar biasa. Dari mana dapat fadilah ini? Setan yang ngajar Abu Hurairah. Bukan berarti boleh berguru sama setan, enggak. Tapi lihat kisahnya kan sering disampaikan dan sering antum dengar. Bagaimana kisah setan berwujud rupa menjadi manusia. Ini menunjukkan jin dan setan itu bisa berubah wujud pada dia menyamar menjadi seorang manusia, datang kepada Abu Hurairah. Ya. Ketika ditangkap itu, apa katanya setan itu kepada orang? Da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'ullahu bika. Yanfa'ukallahu biha. Apa kata setan ini kepada orang? Lepaskan saya, katanya. Saya akan ajarkan kepada engkau zikir yang dengannya Allah memberikan manfaat kepadamu. Akhirnya dilepasin Abu Hurairah. Ma huwa, katanya. Abu Hurairah bertanya kepada setan yang berwujud manusia ini. Apa itu, katanya? Idza awaita ila firashik. Jikalau engkau hendak tidur, bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayah, sampai engkau membacanya secara sempurna. Baik. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafiz. Itu kata setan ini mengajarkan, senantiasa engkau akan memiliki penjaga dari Allah. Allah yang mengutus apa? Seorang penjaga bagi orang yang membaca ayat kursi ini sebelum tidur. Wala yaqrabannaka syaitanan hatta tusbih. Setan enggak berani dekat kepadamu sampai engkau tiba pada waktu pagi hari. Fa khallaitu sabilahu fa asbahtu. Rasulullah, saya lepas dia terus, katanya. Dikasih saya mantra-mantra ini, saya lepas dia, kata Hurairah. Nabi bertanya, ma fa'ala asiru kalbari. Apa ya, wahai Hurairah, apa yang dikerjakan tawananmu tadi malam? Diajarin saya Rasulullah begini. Diceritakanlah dia. Apa jawaban Nabi? Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Wahai Abu Hurairah, dia itu jujur ucapannya pada saat itu, tapi dia tukang dusta. Artinya, apa yang diajarkan kepada engkau itu adalah apa? Kebenaran, tapi dia tukang dusta. Tukang dusta. Abu Hurairah enggak tahu siapa yang orang itu. Apa kata Nabi? Ta'lam man tukhatibu mundu salati layali. Abu Hurairah, engkau enggak tahu dengan siapa engkau berbicara semenjak 3 malam itu? Qala la, enggak tahu Rasulullah, katanya. Zaka syaitan.
Itu setan, kaget Abu Hurairah. Nah, yang kedua zikirnya apa? Nah, akhir 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amanar. Nah, ini juga tidak kalah keutamaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, "Man qara'a hatainil ayatain," barang siapa yang membaca 2 ayat ini min akhir suratil Baqarah, yang merupakan 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, fi lailatin kafatah, keduanya akan memberikan dia kecukupan. Imam Nawawi mentafsirkan hadis ini, apa kata beliau? Kafatah min qiyamil lail. Satu tafsirannya, memberikan dia kecukupan, tidak perlu dia qiyamul lail lagi. Itu makna yang pertama. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu memberikan dia apa? Kecukupan. Salah satu tafsirannya apa? Mencukupkan dia dari qiyamul lail. Tafsiran yang kedua, kafatahum minasyaitan, mencukupkan dia dari kejelekan syaitan. Ada berapa tafsiran? 2. Dah 2 dapat kita ini. Entah dicukupkan dari qiyamul lail. Sudah enggak baca ini, sudah enggak qiyamul lail, rugi. Nah, rugi kuadrat. Yang kedua apa tadi? Dicukupkan dari kejelekan syaitan. Yang ketiga, kafatahum minal afat, akan dicukupkan dari segala macam penyakit dan kejelekan. Subhanallah. Apa kata Imam Nawawi? Bisa jadi wa yahtamilu al-jami', bisa jadi semua makna ini terkumpul dalam hadis ini. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah itu akan memberikan apa? Kecukupan. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah memberikan apa? Kecukupan. Tapi kita tutup dengan yang terakhir, membaca apa? Al-Mu'awwidzat, Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidzatain. Triple kul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabb. Ada berapa cara? Kira carana? 1. Nah, terus yang kedua? Langsung membaca 3 kali Allah dan qul a'udzu 3 kali dan tadi besar ya. Baik. Jadi di sini ada 2 cara ikhwatal iman. Yang pertama adalah tiup dulu, baru baca. Ya. Tiup dulu baru. Taib, kita baca dalilnya. Hadis Aisyah, riwayat Imam Al-Bukhari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau hendak tidur setiap malam hendak Nabi tinggalkan, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya, barulah beliau tiup pada keduanya. Faqara'a fihima, dia membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Enggak ke qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Enggak, artinya dibaca secara sempurna. Summa yamsahu bihima mastata'a min jasadi, kemudian dia mengusap apa yang ia mampu usap dari tubuhnya. Usap para jamaah, tapi usap apa yang kita mampu sampai ujung kaki, ya, yang mana kita mampu usap itu usap semuanya. Jangan malas-malas, kan jelas bahasa hadis ini para jamaah. Dia mengusap mana yang mampu diusap. Jangan cuma muka atau cuma tubuh yang bagian depan saja. Ya bada'u bihima ala ra'sihi, mulai dari apa? Kepala, mulai di kepala.
wajahnya, kemudian bagian depan, kemudian bagian belakang. Berapa kali? 3 kali. Jelas para jemaah ini? Baik. Kemudian cara yang keberapa? Yang kedua. Cara yang pertama ini ikhwatal iman disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Allan dan dipilih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Meniupnya kapan? Sebelum. Jadi meniupnya kapan? Sebelum. Baik. Kemudian cara yang kedua. Kapan dilakukan? Setelahnya. Dan ini pendapat dipegang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berdalil dengan hadis yang sama. Kemudian juga hadis yang lain riwayat Bukhari. Hadis yang tadi, apa kata beliau? Dalam ilmu bahasa, beliau berada dalam ilmu bahasa nih. Fa dalam dalam hadis itu bukan menunjukkan apa? Afwan, kata summa dalam hadis itu bukan menunjukkan urutan. Terkadang dalam bahasa Arab, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa bunyi hadisnya tadi? Para jamaah, jikalau kalian hendak menuju tempat tidur kalian, afwan, Nabi SAW jikalau hendak tidur setiap malam, beliau menggabungkan kedua tangannya, kemudian dia apa? Meniup. Summa. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak selamanya kemudian itu menunjukkan apa? Berurutan. Maka di sini kata beliau bahwasanya dia membaca dulu baru ditiup. Berdalil juga dengan hadis yang lain. Kana Rasulullah SAW idza awa ila firashihi nafatha fi kaffaihi biqul huwallahu ahad wa bil muawwidzatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam jikalau hendak tidur, beliau ya membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah itu baru beliau apa? Meniup ke kedua telapak tangannya. Jelas para jamaah? Nah, ini dua cara disebutkan oleh para ulama kita. Silakan azan dulu baru kita lanjut dengan tanya jawab.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sedang ada yang bertanya pada jam. Silakan Pak Mul. Jadi ketika kita membaca doa atau zikir tadi itu, apa kita harus berbaring atau duduk? Karena ada sendiri zikir itu apa kita di sana atau susah berbaring dia baca doa. Tentu membaca zikir-zikir itu sebelum dia berbaring. Sebelum dia berbaring, karena itu lebih mudah bagi dia untuk mengusap anggota tubuhnya, anggota badannya. Nah, barulah setelah itu dia mulai berbaring, membaca Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Itu yang terakhir kita baca. Nah, Allahu taala ala wa ala. Mengingat memang kalau kita membaca dan masuk sajadah dan itu memang sampai 20 menit bisa. Tapi di sini yang jadi pertanyaan, apakah nanti kadang-kadang kita jima, apakah setelah itu dan kita belajarlah untuk menjalankan sunnah ini, setelah itu kita mandi, apakah cukup dengan zikir sebelum tadi itu, sebelum kita bergaul, ataukah dengan mandi kembali itu apakah kita perlu untuk zikir ulang dalam menunaikan zikir kita? Artinya dia baca zikir dulu, kemudian junub, Ya. kemudian mandi, kemudian baru balik lagi. Ya. Taib. Qataliman azzani Allah wa iyyakum. Ya, zikir itu dibaca ketika dia akan menjelang tidur. Maka kalau dia junub kembali, maka alangkah baiknya dia mengulang zikir dan doa-doa yang sudah dia baca. Nah, wallahu taala ala wa ala. Abu Miqdad. Nganggur kita tidur pesen kali Ustaz. Panas. Panas. La ilaha illallah. Jadi pertanyaannya ini agak rumit ya Abu Miqdad ini. Gara-gara lelah kepanasan Abu Miqdad bertanya. Bagaimana hukumnya tidur dalam keadaan apa? Telanjang katanya. Jadi aurat ini sebaiknya ditutup dalam segala kondisi kecuali dalam keadaan dibutuhkan untuk dibuka, mandi dan berhubungan badan. Sebagaimana ucapan Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam, ihfaz auratak, jagalah auratmu, illa min zaujatika wa ma malakat yaminuk, kecuali dari istrimu dan hamba sahayamu. Ar-rajul ma'ar rajul, kata Hakim bin Hizam. Bagaimana laki kepada laki-laki memandang auratnya? Apa jawaban Nabi SAW? Ini istata'ta alla yaraha ahad. Kalau engkau sanggup, jangan siapapun mampu melihat auratmu. Hakim bin Hizam kembali bertanya, fa in kana ahaduna khaliyan, Rasulullah, jika kita dalam keadaan sendiri, qala fallahu ahaqqu an yustahya minhu, Allah lah yang lebih layak untuk kita merasa malu kepadanya. Kalau lebih baiknya jangan tidur telanjang. Allah lebih berhak untuk kita malu terhadapnya. Gas Abu Miqdad. Allah taala ala wa ala. Ada pertanyaan lain? Mungkin dari pemirsa dan yang lainnya. Inti daripada kita waktu tidur itu kan dalam keadaan suci. Setelah sholat isya kita masih punya wudu sampai sholat itu. Berarti kita tidak disunahkan lagi untuk berwudu. Dan disunahkan untuk berwudu. Kan Nabi mengatakan, jika engkau hendak tidur, berwudulah engkau sebagaimana engkau berwudu untuk sholat. Kan disunahkan juga tajdidul
wudu. Ya apa tidak? Sunnahkan memperbarui wudu apa tidak? Ya disunnahkan memperbaharui wudu. Meskipun kita berada dalam taharah, betul. Tapi tetap untuk melaksanakan apa ini? Sunnahnya. Intinya ada pada mengamalkan sunnah. Kan jelas ucapan Nabi SAW. Dan jelas yang kita jelaskan tadi, terutama bagi orang yang berhadas. Yang tidak berhadas jadi disyariatkan untuk apa? Berwudu. Bahkan ada keutamaan yang lain dari orang yang tidur dalam keadaan suci. Apa keutamaan yang lain? Dia akan tidur bersama malaikat. Bata fi syi'arihi malakun, kata Nabi SAW. Akan tidur bersamanya dalam pakaiannya malaikat. Kemudian keutamaan yang lain akan didoakan oleh malaikat. Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun falam yastayqiz illa qala al malak. Yang siapa tidur dalam keadaan suci, maka akan tidur bersamanya di pakaiannya malaikat. Malaikat itu akan terus mendoakannya, ya, selama dia masih tertidur. Allahumma ghafir li abdika fulan fa innahu yabitu tahiran. Wahai Allah, ampunilah hambamu fulan karena dia tidur dalam keadaan hadis ini riwayat Imam Ibnu Hibban, dikatakan sahih oleh Syu'aib al-Arnaud dan Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Berapa keutamaannya? Banyak berarti. Juga disunahkan untuk kita berdoa seperti kita doa setelah mau sholat itu. Apanya? Setelah berwudu kan kita kalau waktu mau sholat itu kita kan disunahkan berdoa. Itu setelah waktu itu. Iya tetap ya. Selesai berwudu dianjurkan berdoa apa tidak? Tetap dianjurkan berdoa. Karena itu doa kaitannya selesai. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Nah, tetap dianjurkan. Itu kan doa yang diajarkan setiap kali selesai dan keutamaannya luar biasa. Apa keutamaannya? Ya. Amalan yang ringan berpahala besar. Nah, Allah Ta'ala ala wa'ala. La ilallah. Ini kaitannya dengan tadi salah satu faedah daripada kita tidur itu dalam kondisi setara itu adalah tidur bersama malaikat. Bahkan saya pernah mendengar dari kajian itu ada bahkan malaikat rahmat tidak menghampiri orang yang dalam kondisi junub. Jadi pertanyaan dia, di mana di saat kita yang dalam kondisi bersuci, sementara istri kita masih dalam kondisi jerawat, apakah setan itu mendampingi kita atau dengan langsung tidak masuk di dalam ruangan itu? Alhamdulillah. Jadi kalau kita yang bersuci jelas dalam pakaian kita itu apa? Malaikat. Yang tidak bersuci malaikat tak dekat sama dia. Nah itu saja intinya. Yang bersuci akan tidur bersamanya dalam pakaiannya malaikat. Itu nas, keterangan dari Nabi SAW. Yang mana kita itu nggak tahu para jamaah. Karena kita nggak tahu kecuali Nabi yang menerangkan. Karena ini kondisinya kondisi gaib apa tidak? Iya, kondisi gaib. Jadi kita hanya berbicara tentang ini sebatas apa yang dibicarakan oleh dalil. Disampaikan oleh Nabi SAW. Malaikat tidur bersamanya, ya udah kita imani saja seperti itu. Meskipun yang mana malaikatnya ini untuk mencari-cari nggak ada. Ya, tapi intinya kita beriman terhadap itu. Allah Ta'ala ala wa'alam. Umikdad Malaikat tiba ngantok-ngantok kadang berketuanan. tidur sama kita dalam pakaian kita. Hah? Apa? Pokoknya luar biasa ini para jamaah. Ini saudara saya ini luar biasa pertanyaannya unik terus. Jadi kalau dia kentut lari malaikatnya, ya tentu lari dia, karena sudah tidak suci lah. Ya. Yang ini akan tidur dalam keadaan apa? Suci. Tapi kalau dia tidak sadar dalam keadaan keluar angin ke dalam tidur, ya wallahu a'lam. Saya tidak kami berbicara tentang itu. Jelas Mikdad? Nah. Allah Ta'ala alam.
Mau pakai? Itu pernah dengar kajian sahih atau gimana? Sebelum tidur itu membaca taus 12 kali. Idallah. Fadilahnya terhindar dari mati mendadak itu. Ini tidak tahu saya dalilnya ini. Baca isti'adzah 12 kali, fadilahnya dilindungi dari mati mendadak. Nah, jadi di antara tanda hari kiamat itu adalah mati mendadak. Ya. Itu di antara mautul fajah. Mati mendadak. Itu di antara tanda dekatnya hari kiamat. Ya, main bulu tangkis tiba-tiba mati. Main bola tiba-tiba, orang kerja tiba-tiba apa? Mati. Banyak kita lihat orang main musik tiba-tiba meninggal dunia. La haula wala quwwata, nas'alullah salamal afiyah. Allah taala ala wa alam. Demikian kajian kita pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan bagi seluruh pemirsa. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.